Pasar itu selalu terjaga sejak subuh, namun bukan oleh doa atau harapan, melainkan oleh rasa takut yang diwariskan dari hari ke hari. Di antara teriakan pedagang dan bau anyir ikan, berdirilah sebuah ketakutan kolektif yang tak terlihat. Orang-orang tahu kapan harus menunduk, kapan harus diam, dan kapan pura-pura tak melihat. Pasar itu hidup, tetapi nuraninya telah lama mati. Di sudut paling sempit, dekat selokan yang airnya hitam dan berbau, seorang pedagang kerupuk tua menggelar dagangannya di atas karung goni lusuh. Tubuhnya ringkih, punggungnya membungkuk seperti menahan beban usia dan nasib. Tangannya gemetar setiap kali menyusun kerupuk mentah yang warnanya pucat, seolah mencerminkan hidupnya sendiri, rapuh dan mudah diremukkan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, ia selalu datang lebih awal. Bukan karena berharap dagangannya cepat laku, melainkan karena ia tahu, semakin siang, semakin besar kemungkinan luka baru menghampirinya. Namun tetap saja, takdir seolah selalu menunggunya di waktu yang sama. Langkah sepatu keras itu pasti terdengar, disusul suara tawa kasar yang tak mengenal belas kasihan. Preman-preman pasar datang tanpa salam. Satu dorongan cukup membuat tubuh renta itu terjatuh. Kerupuknya berserakan, sebagian tercebur ke selokan. Sebuah tendangan mendarat di rusuknya, diiringi makian dan tuntutan uang setoran. Pedagang lain melihat dari kejauhan, mata mereka terbuka, tetapi hati mereka tertutup rapat oleh ketakutan. Tak ada yang berani mendekat. Seorang ibu penjual sayur memalingkan wajahnya sambil menutup telinga anaknya. Seorang pria penjual ayam pura-pura sibuk menimbang dagangan. Mereka semua tahu, membela orang tua itu sama artinya dengan mengundang malapetaka ke hidup mereka sendiri. Di pasar ini, keberanian adalah kemewahan yang tak sanggup dibeli siapapun. Pedagang kerupuk itu tak melawan. Ia hanya menunduk, memungut sisa dagangannya dengan tangan yang berdarah. Dari bibirnya keluar bisikan pelan, bukan sumpah serapah, bukan ratapan, melainkan kalimat yang terdengar seperti doa. Suaranya tenggelam di antara hiruk-pikuk pasar, tak didengar siapapun, seolah memang tak ditujukan untuk telinga manusia. Para preman pergi setelah puas melampiaskan kuasa. Tawa mereka menggema, meninggalkan bau arogansi dan ketakutan. Pasar kembali ramai, seakan tak ada apa-apa yang terjadi. Orang-orang melanjutkan jual beli, menawar harga, dan menertawakan hal-hal kecil, seolah penderitaan barusan hanyalah bayangan yang tak layak diingat. Namun di sudut pasar itu, lelaki tua tersebut masih duduk tertunduk. Matanya menatap kerupuk yang hancur, tetapi sorotnya aneh, tenang, dalam, dan menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tak seorang pun tahu, bahwa di balik tubuh renta dan pakaian lusuh itu, ada amanah besar yang sedang diuji oleh kesabaran. Pasar boleh kehilangan nurani, tetapi ia tidak. Dan diamnya hari itu bukan tanda kekalahan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi berikutnya, pasar kembali berdenyut seperti biasa, seolah ingatan tentang kemarin telah disapu bersih oleh rutinitas. Langit tampak cerah, namun di sudut pasar yang sama, luka belum sepenuhnya kering. Lelaki tua itu datang lagi, dengan langkah perlahan dan napas yang tertahan. Setiap pijakan kakinya seperti menimbang keputusan, pergi atau bertahan, namun ia tetap duduk di tempat yang sama, di dekat selokan hitam yang menjadi saksi bisu deritanya. Pakaian lusuhnya masih bernoda darah yang telah mengering. Baju coklat pudar itu tampak kebesaran, menggantung di tubuh kurusnya. Namun yang paling mencolok bukanlah bajunya, melainkan wajahnya. Keriputnya dalam, matanya cekung, tetapi ada keteduhan yang tak selaras dengan hidup yang dipukul berkali-kali. Seolah ia telah berdamai dengan sakit, namun belum dengan ketidakadilan. Beberapa pedagang mulai memperhatikannya, bukan karena kasihan, melainkan karena rasa heran. Mengapa ia tak pergi saja? Mengapa ia tetap datang, meski tahu tangannya akan kembali gemetar oleh ketakutan dan tubuhnya oleh pukulan? Di pasar itu, bertahan tanpa melawan dianggap kebodohan. Namun lelaki tua ini seolah hidup dengan hukum yang berbeda. Seorang pedagang kain berbisik kepada temannya, menyebut lelaki tua itu gila. Yang lain menyebutnya bodoh. Tak ada yang menyebutnya kuat. Tak ada yang menduga bahwa diamnya bukan karena tak berdaya, melainkan karena memilih menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari rasa sakitnya sendiri. Lelaki tua itu mendengar bisikan-bisikan itu, namun wajahnya tak berubah sedikitpun. Ia mulai menata kerupuknya dengan hati-hati, seakan setiap keping adalah doa yang disusun rapi. Sesekali ia berhenti, menarik napas panjang, lalu melanjutkan lagi. Bibirnya bergerak pelan,
melafalkan kalimat yang terdengar asing bagi telinga pasar, bahasa Jawa kuno yang syarat makna, seolah ia sedang berbicara dengan masa lalu. Angin tiba-tiba berembus pelan, membawa aroma tanah basah meski tak ada hujan. Lelaki tua itu menutup mata sejenak, merasakan sesuatu yang hanya ia sendiri pahami. Di balik kelopak matanya, bayangan wajah seorang wali muncul, teduh, bersahaja, dan penuh kebijaksanaan. Sebuah pesan lama kembali terngiang, sabar bukan berarti tunduk pada zalim, tetapi menunggu waktu yang tepat untuk menegakkan kebenaran. Dari kejauhan, beberapa preman pasar mulai memperhatikan. Mereka saling bertukar pandang, heran melihat lelaki tua itu masih berani datang. Salah satu dari mereka tertawa kecil, namun tawanya terdengar dipaksakan. Ada perasaan ganjil yang tak bisa ia jelaskan, seperti melihat api kecil yang diam, namun terasa panas jika didekati. Lelaki tua itu membuka matanya kembali. Tatapannya menyapu pasar dengan tenang, tanpa dendam, tanpa takut. Tak seorang pun tahu namanya, tak ada yang tahu asal-usulnya. Yang mereka lihat hanya pedagang kerupuk tua yang selalu dipukul dan diperas. Namun hari itu, tanpa disadari siapapun, pasar mulai menyaksikan sesuatu yang berbeda, ketenangan yang perlahan berubah menjadi peringatan, dan kesabaran yang diam-diam sedang menghitung batasnya. Nama Bos Pendi tak pernah tertulis di papan pasar, namun kekuasaannya terasa di setiap sudut. Ia tak perlu berdiri di tengah lapak untuk ditakuti, cukup disebut namanya, maka suara orang-orang langsung mengecil. Pasar ini bukan milik negara, bukan pula milik rakyat kecil, melainkan wilayah tak kasat mata yang dikuasainya melalui rasa takut dan setoran rutin. Di balik keramaian, dialah denyut gelap yang mengatur segalanya. Bos Pendi duduk di sebuah kios besar di ujung pasar, bangunan semi-permanen yang lebih menyerupai markas. Kursinya empuk, mejanya penuh rokok, uang receh, dan catatan setoran. Tubuhnya gemuk, perutnya menonjol seperti simbol kerakusan yang tak pernah kenyang. Setiap helaan napasnya seolah menuntut lebih uang, lebih kuasa, lebih tunduk. Preman-premannya datang silih berganti, melapor dengan nada hormat yang dipaksakan. Mereka menyebut siapa saja yang mulai berani menunda setoran, siapa yang mengeluh, dan siapa yang masih patuh. Ketika nama pedagang kerupuk tua disebut, Bos Pendi tertawa keras. Baginya, lelaki tua itu hanyalah contoh yang harus terus dipukul agar yang lain tetap diam. Biarin aja dia di situ, katanya sambil menghembuskan asap rokok. Selama dia masih datang dan masih bisa dipukul, pasar ini aman. Kalimat itu disambut tawa para preman, namun di balik tawa itu, ada kegelisahan yang tak berani mereka ucapkan. Beberapa dari mereka mulai merasa ada yang aneh dengan lelaki tua itu, ketenangannya, tatapannya, dan doa-doanya yang tak pernah putus. Bos Pendi tak peduli pada firasat, baginya, dunia hanya terbagi dua, yang menekan dan yang ditekan. Ia lupa, atau mungkin tak pernah tahu, bahwa kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan selalu memiliki retakan. Retakan kecil yang tak terlihat, namun pelan-pelan melebar. Sementara itu, di sudut pasar, lelaki tua itu masih duduk dengan kerupuknya. Ia mendengar nama Bos Pendi disebut oleh angin, oleh bisikan pedagang, oleh langkah preman yang mondar-mandir. Namun wajahnya tetap tenang. Nama itu bukan nama pertama yang ia dengar sepanjang hidupnya, dan bukan yang paling menakutkan. Di dalam dadanya, ada ingatan lama tentang raja-raja kecil yang merasa berkuasa, tentang penguasa tanpa tahta yang lupa pada akhir. Lelaki tua itu menarik napas panjang, seolah menahan sebuah amanah yang mulai bergetar. Waktu terus berjalan, dan ia tahu, setiap kezaliman selalu menumpuk hutang pada semesta. Sore hari, Bos Pendi turun ke pasar untuk memastikan kekuasaannya masih utuh. Para pedagang menunduk, beberapa tersenyum palsu. Ketika pandangannya jatuh pada pedagang kerupuk tua itu, alisnya terangkat sedikit. Ada sesuatu di mata lelaki itu yang membuatnya tak nyaman, bukan perlawanan, melainkan ketenangan yang tak bisa ia kuasai. Untuk pertama kalinya, Bos Pendi merasa terusik oleh seseorang yang tak memiliki apa-apa. Ia tak tahu bahwa kegelisahan kecil itu adalah awal dari runtuhnya singgasana tak terlihat yang selama ini ia banggakan. Pasar masih ramai, setoran masih mengalir, namun sejak hari itu, bayang-bayang kekuasaan Bos Pendi tak lagi setegap sebelumnya. Siang itu matahari menggantung tepat di atas pasar, panasnya seperti ikut memihak kekejaman. Udara terasa berat, membuat napas para pedagang pendek dan gelisah. Lelaki tua penjual kerupuk masih duduk di tempatnya,
menahan perih di rusuk yang belum sepenuhnya pulih. Kerupuknya tertata rapi, seolah ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa keteraturan masih mungkin ada di tengah kekacauan. Langkah sepatu itu kembali terdengar, lebih cepat, lebih keras. Preman-preman Bospendi datang dengan wajah bosan namun haus pelampiasan. Tanpa banyak bicara, salah satu dari mereka menendang karung kerupuk hingga isinya berhamburan. Orang-orang sekitar langsung berpaling. Tak ada teriakan, tak ada protes. Pasar menahan napasnya sendiri. Sebuah pukulan mendarat di bahu lelaki tua itu, disusul hantaman di punggung yang membuatnya tersungkur. Kerupuk-kerupuk itu remuk di bawah sepatu preman, bercampur debu dan air selokan. Darah kembali mengalir dari pelipisnya, namun tak ada jerit kesakitan. Ia hanya memejamkan mata, seolah menerima pukulan itu sebagai sesuatu yang telah lama ia kenal. "Mana setoran?" bentak salah satu preman, meraih kerah bajunya. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Bukan penolakan, bukan pula pembangkangan, lebih seperti pengakuan bahwa ia memang tak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Jawaban itu dibalas dengan tamparan yang membuat kepalanya terhempas ke tanah. Beberapa pedagang menelan ludah, hati mereka berontak, namun kaki mereka membeku. Ada rasa malu yang menggerogoti dada, tetapi rasa takut lebih kuat. Mereka melihat lelaki tua itu dipukuli bukan karena salah, melainkan karena lemah. Dan di pasar ini, kelemahan adalah dosa yang tak terampuni. Di tengah pukulan dan makian, bibir lelaki tua itu bergerak. Doanya kali ini terdengar lebih jelas, lirih namun tegas. Kalimatnya sederhana, memohon kekuatan untuk menahan amarah, bukan untuk membalas. Ada getar halus di udara, seperti sesuatu yang terbangun lalu kembali tertidur. Preman-preman itu berhenti sejenak. Bukan karena kasihan, melainkan karena rasa aneh yang menyusup tiba-tiba. Salah satu dari mereka merasa dadanya sesak, yang lain mengusap lengannya seolah merinding. Mereka saling pandang, lalu tertawa memaksa, menutupi ketidaknyamanan yang tak bisa mereka jelaskan. Ketika mereka pergi, meninggalkan ejekan dan ancaman, lelaki tua itu perlahan bangkit. Tubuhnya gemetar, namun matanya tetap tenang. Ia memungut kerupuk yang tersisa, membersihkannya sebisanya, lalu duduk kembali. Pukulan itu tak pernah ia balas, bukan karena tak mampu, melainkan karena ia tahu, setiap kesabaran memiliki batas, dan batas itu sedang didekati oleh tangan-tangan zalim yang merasa tak akan pernah jatuh. Malam turun perlahan, menyelimuti pasar yang siangnya bising dengan kesunyian yang menyesakkan. Lapak-lapak ditutup, terpal-terpal dilipat, dan sisa-sisa siang, darah kering, kerupuk hancur, debu, ditinggalkan begitu saja. Lelaki tua itu berjalan terlatih meninggalkan pasar, langkahnya pelan seperti menghitung rasa sakit yang belum reda. Setiap tarikan napas terasa berat, namun ia tak berhenti sampai gubuk kecilnya tampak di ujung jalan. Gubuk itu berdiri miring di antara semak dan tembok retak, beratap seng berkarat yang berderit saat angin lewat. Di dalamnya hanya ada tikar pandan, lampu minyak kecil, dan sebuah kendi tua. Lelaki itu duduk, membersihkan lukanya dengan air seadanya. Tak ada keluhan, tak ada air mata, yang ada hanya kesunyian yang penuh makna, seperti ruang yang sengaja dikosongkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ia menyalakan lampu minyak, cahaya kuningnya bergetar di dinding bambu. Lalu ia bersila, menutup mata, dan mulai berdoa. Bukan doa panjang yang dipamerkan, melainkan kalimat-kalimat lirih yang mengalir dari hati. Bahasa Jawa kuno kembali terdengar, pelan namun mantap, seolah memanggil jejak masa lalu yang telah lama bersemayam dalam darahnya. Di tengah doa, ingatan itu datang. Wajah seorang lelaki bersorban coklat, senyum teduh, dan mata yang menyimpan kebijaksanaan zaman. Sunan Kalijaga, bukan sebagai legenda, melainkan sebagai guru yang hidup dalam nilai. Lelaki tua itu menunduk lebih dalam, mengingat amanah yang dititipkan turun-temurun, menegakkan kebenaran tanpa mengotori jiwa dengan kebencian. Doanya tak meminta balasan bagi para pemukulnya. Ia memohon keteguhan agar kesabaran tak berubah menjadi kelemahan, dan keberanian tak menjelma menjadi amarah. Bila waktunya belum tiba, bisiknya, kuatkanlah aku untuk menahan. Suaranya bergetar, bukan oleh takut, melainkan oleh beban amanah yang mulai menekan dadanya. Angin malam berembus, membuat lampu minyak bergoyang. Di luar, suara anjing menggonggong lalu terdiam. Sejenak, udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih hening, seolah ada yang mendengarkan. Lelaki tua itu membuka mata, menatap nyala api kecil yang berjuang melawan gelap,
dan melihat pantulan dirinya di sana, rapuh, namun tak padam. Ia meraih tasbih kayu yang tergantung di paku dinding, jari-jarinya bergerak perlahan. Setiap butir adalah pengingat akan waktu, tentang kesabaran yang diuji hari demi hari. Ia tahu, doa yang tak pernah putus bukanlah tanda pasrah, melainkan persiapan. Persiapan untuk saat ketika diam tak lagi cukup. Menjelang dini hari, ia merebahkan diri di atas tikar. Luka masih perih, tubuh masih lelah, namun batinnya tenang. Di luar, pasar tidur tanpa nurani. Di dalam gubuk kecil itu, sebuah tekad tumbuh diam-diam, tekad yang menunggu saatnya bangun, ketika kezaliman telah melampaui batas yang bisa ditahan oleh doa semata. Fajar menyelinap pelan melalui celah-celah bambu gubuk, membangunkan lelaki tua itu dari tidurnya yang singkat. Tubuhnya masih nyeri, namun ada keteguhan baru di wajahnya. Ia duduk bersila, menatap tangannya sendiri, tangan renta yang tampak lemah, tetapi telah lama memikul amanah yang jauh lebih berat dari usia. Pagi itu, ia tahu, kenangan lama tak lagi bisa ditahan di sudut ingatan. Ingatan itu membawa dirinya kembali ke masa muda, ke sebuah rumah kayu di pinggir desa yang sunyi. Di sanalah seorang kakek tua dengan sorot mata, tajam namun penuh kasih mengajarinya arti hidup. Bukan tentang kekuatan fisik, melainkan tentang menaklukkan diri sendiri. Ilmu sejati, kata sang kakek, bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk menjaga agar kezaliman tak merajalela. Sang kakek sering menyebut satu nama dengan penuh hormat, Sunan Kalijaga. Bukan sebagai tokoh besar yang diagungkan tanpa makna, melainkan sebagai teladan dakwah yang merangkul, bukan memukul. Ia mengajarkan bahwa jalan kebenaran kadang harus menyamar sebagai kesederhanaan, agar bisa masuk ke hati manusia tanpa menimbulkan perlawanan. Lelaki tua itu ingat bagaimana ia diuji sejak muda. Ia diminta menjalani hidup sederhana, merasakan lapar, hinaan, dan ketidakadilan. Setiap kali ia bertanya mengapa harus demikian, sang kakek hanya tersenyum. Amanah itu berat, katanya, dan hanya bisa dipikul oleh mereka yang tahu rasanya diinjak. Kilas balik itu terhenti ketika lelaki tua membuka sebuah kain tua yang tersimpan rapi di sudut gubuk. Di dalamnya ada benda-benda sederhana, tasbih kayu, secarik kain bermotif lurik, dan sebuah naskah kecil bertuliskan aksara Jawa. Bukan pusaka untuk dipamerkan, melainkan pengingat siapa dirinya sebenarnya. Ia menyentuh naskah itu dengan hati-hati. Setiap aksara seperti berdenyut, mengingatkannya pada sumpah lama, bahwa ilmu dan amanah ini tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi balas dendam. Hanya ketika kezaliman telah menutup semua pintu nurani, barulah amanah itu boleh bergerak. Di luar gubuk, suara pasar mulai terdengar lagi. Hiruk pikuk yang sama, ketakutan yang sama. Lelaki tua itu menarik napas panjang, merasakan berat amanah leluhur kembali menempel di dadanya. Ia tahu, setiap pukulan yang ia terima bukan sekadar cobaan, melainkan penanda bahwa waktu terus berjalan menuju titik yang tak bisa dihindari. Ia berdiri, merapikan pakaian lusuhnya, lalu melangkah keluar menuju pasar. Wajahnya tetap sederhana, tubuhnya tetap renta. Namun di balik langkah pelannya, ada warisan Sunan Kalijaga yang terjaga rapi, menunggu saat ketika kesabaran bukan lagi pilihan, melainkan perintah untuk bertindak demi mengembalikan nurani yang telah lama hilang. Pasar menyambut lelaki tua itu dengan hiruk pikuk yang sama, namun langkahnya hari ini terasa berbeda, lebih mantap, meski tetap pelan. Ia menggelar kerupuk di atas karung goni, menata satu persatu dengan ketelitian yang nyaris ritualistik. Tak ada yang tahu, setiap gerakan kecil itu adalah cara menenangkan batin, menjaga agar ilmu yang disembunyikan tetap terikat oleh kesabaran. Ilmu itu bukan jurus pukulan atau jimat mematikan. Ia adalah pengetahuan tentang membaca hati manusia, menyingkap kerak keserakahan, dan menundukkan ego tanpa menyentuh tubuh. Ilmu yang diwariskan untuk merawat nurani, bukan untuk memamerkan kuasa. Lelaki tua itu tahu, jika ilmu ini dibuka tanpa batas, ia akan mengundang kerusakan yang sama besarnya dengan kezaliman yang hendak dihentikan. Seorang pedagang muda melintas dan berhenti sejenak, menatap luka di wajah lelaki tua itu. Tatapan mereka beradu. Dalam sekejap, si pedagang muda merasakan dada bergetar, bukan takut, melainkan rasa malu yang tiba-tiba menyesak. Ia menunduk, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis, pengaruh kecil, tanda bahwa ilmu itu bekerja tanpa disadari. Dari kejauhan, preman-preman bos Pendi memerhatikan.
Mereka tak langsung mendekat. Ada jarak yang tak biasa, seperti garis tak kasat mata yang membuat langkah mereka ragu. Salah satu dari mereka mengumpat pelan, merasa kesal pada dirinya sendiri karena gentar pada orang yang kemarin masih mereka pukuli tanpa ampun. Angin berembus membawa debu, dan lelaki tua itu memejamkan mata sejenak. Ia mengingat pesan leluhur, sembunyikan api di balik abu. Biarkan orang mengira ia padam. Padahal bara tetap menyala, menunggu saat yang tepat untuk menerangi, atau membakar, sesuai kebutuhan. Seorang anak kecil penjual plastik berhenti di dekatnya, meletakkan botol air di samping karung kerupuk. "Mbah, minum," katanya lirih. Lelaki tua itu membuka mata dan mengangguk penuh terima kasih. Sentuhan kebaikan kecil itu menguatkan tekadnya, ilmu yang disembunyikan harus selalu berpihak pada yang lemah. Siang kian terik, seorang preman akhirnya melangkah maju, namun langkahnya terhenti beberapa meter dari lapak. Wajahnya pucat, keringat mengalir deras. Ia membuka mulut, tapi kata-kata tak keluar. Lelaki tua itu menatapnya, tatapan tenang yang membuat batin si preman bergetar oleh bayangan dosa-dosa yang selama ini ia kubur. Preman itu berbalik pergi tanpa sepatah kata. Pasar bergumam pelan, heran melihat perubahan yang tak bisa dijelaskan. Lelaki tua itu kembali menata kerupuknya, tetap sederhana, tetap diam. Ilmu yang disembunyikan masih tertahan, namun hari itu semua mulai merasakan, kesabaran bukanlah ketiadaan kekuatan, ia adalah kekuatan yang memilih saatnya sendiri. Anak kecil itu datang hampir setiap hari, muncul dari celah-celah pasar seperti bayangan yang tak pernah benar-benar diperhatikan. Tubuhnya kurus, pakaiannya kebesaran, dan wajahnya selalu dipenuhi debu. Ia menjajakan plastik kresek dengan suara lirih, seringkali tenggelam oleh teriakan pedagang lain. Namun di mata lelaki tua penjual kerupuk, anak itu adalah cahaya kecil yang berani menyala di tempat yang gelap. Pagi itu, anak kecil itu kembali berhenti di dekat lapaknya. Ia duduk berjongkok, menatap kerupuk yang tersisa. "Bah, sakit?" "Iya," tanyanya polos, matanya menelusuri luka di wajah lelaki tua itu. Pertanyaan sederhana itu menghantam lebih keras daripada pukulan para preman. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan mengangguk pelan, seolah mengatakan bahwa sakit adalah bagian dari hidup, bukan alasan untuk membenci. Anak itu mengeluarkan sepotong roti dari saku plastiknya, sudah sedikit keras. Tanpa banyak bicara, ia membelahnya dan menyodorkan separuh kepada lelaki tua itu. Tangan kecil itu gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ia sendiri hampir tak punya apa-apa. Lelaki tua itu menerima roti tersebut dengan mata berkaca-kaca, merasakan hangat yang tak ia temukan di seluruh pasar. Beberapa pedagang memperhatikan dari kejauhan. Ada rasa tidak nyaman yang menyelinap ke dada mereka, rasa malu yang sulit dijelaskan. Jika seorang anak kecil saja berani berbagi dan peduli, mengapa mereka yang dewasa memilih diam? Namun rasa itu segera mereka tekan, takut kalau empati berubah menjadi masalah. Sejak hari itu, anak kecil tersebut menjadi satu-satunya yang sering menemani lelaki tua itu. Ia membantu mengumpulkan kerupuk yang jatuh, mengusir lalat, bahkan sekadar duduk diam saat pasar terasa terlalu kejam. Kehadirannya sederhana, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa kebaikan masih hidup, meski terpojok. Lelaki tua itu mulai mengajarinya hal-hal kecil, cara menyapa dengan sopan, cara bersyukur meski sedikit, dan cara menundukkan kepala saat marah agar hati tak terbakar. Ajarannya bukan ceramah panjang, melainkan contoh yang hidup. Anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, seolah menemukan sosok yang selama ini hilang. Dari kejauhan, Bos Pendi sempat melihat pemandangan itu. Ia mencibir, menganggapnya tak lebih dari drama kemiskinan. Namun ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sempit, melihat anak kecil dan lelaki tua itu duduk berdampingan, tenang di tengah pasar yang ia kuasai dengan ketakutan. Sore itu, saat anak kecil itu berpamitan, lelaki tua itu menatap punggungnya yang menjauh. Dalam hati, ia tahu, amanah tak selalu berpindah lewat darah, tapi lewat teladan. Di sudut pasar yang kehilangan nurani, sebuah benih keberanian sedang ditanam, kecil, rapuh, namun berpotensi tumbuh lebih kuat dari semua kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan. Sejak hari itu, pasar tak lagi sepenuhnya sama. Ada jeda-jeda aneh di antara kebisingan, seperti napas yang tertahan sebelum sesuatu terjadi. Preman-preman Bos Pendi masih mondar-mandir, namun langkah mereka tak lagi seberani dulu. Tatapan mereka sering melirik ke sudut tempat pedagang kerupuk tua duduk,
lalu cepat-cepat berpaling, seolah takut bertemu dengan sesuatu yang tak kasat mata. Gelisah itu bermula dari malam-malam yang tak tenang. Satu persatu preman terbangun dengan keringat dingin, mimpi mereka dipenuhi bayangan pasar yang sunyi, gamelan yang berdentang tanpa penabuh, dan suara doa yang lirih namun menusuk dada. Dalam mimpi itu, mereka melihat wajah lelaki tua itu, tenang, tanpa dendam, namun justru ketenangan itulah yang membuat lutut mereka gemetar. Di siang hari, kegelisahan itu menjelma menjadi amarah kecil yang tak terarah. Seorang preman membentak pedagang tanpa sebab, lalu tiba-tiba terdiam, napasnya memburu. Yang lain meremas dada, merasa sesak seperti ada beban yang menindih. Mereka menertawakan diri sendiri, menyebutnya masuk angin atau kelelahan, namun di lubuk hati mereka tahu, ada sesuatu yang berubah. Ketika mereka mencoba mendekati lapak kerupuk itu lagi, kaki mereka terasa berat. Jarak beberapa meter seperti menjadi tembok tak terlihat. Salah satu dari mereka memaksa maju, namun tatapan lelaki tua itu, tenang dan jernih, membuatnya berhenti. Di kepalanya berkelebat wajah ibu yang dulu ia bentak, anak yang jarang ia pulangi, dan dosa-dosa kecil yang selama ini ia anggap remeh. Anak kecil penjual plastik menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia melihat para preman ragu, melihat lelaki tua itu tetap diam, dan merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dalam hati kecilnya tumbuh keyakinan sederhana, orang yang sabar bukan orang yang lemah. Keyakinan itu ia simpan rapat-rapat, seperti rahasia yang terlalu berharga untuk dibagikan. Bos Pendi mulai mendengar laporan-laporan ganjil. Premannya tak lagi segalak dulu, setoran tersendat, dan bisik-bisik ketakutan menyebar. Ia tertawa keras, menganggap mereka pengecut. Namun saat sendirian, ia teringat tatapan lelaki tua itu, tatapan yang membuatnya merasa ditelanjangi tanpa disentuh. Sore itu, salah satu preman duduk di pinggir pasar, menatap tangannya sendiri yang gemetar. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya, sejak kapan ia takut pada orang yang tak pernah melawan. Pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada mimpi buruk manapun. Ia bangkit, menjauh dari pasar lebih awal, meninggalkan pekerjaannya tanpa alasan jelas. Di sudut pasar, pedagang kerupuk tua menutup matanya sejenak. Ia merasakan gelombang kegelisahan itu, bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai peringatan. Ilmu yang disembunyikan mulai merambat, membuka celah-celah nurani yang lama terkunci. Ia tahu, ketika hati para pelaku mulai berperang dengan dirinya sendiri, badai besar tak lagi jauh. Pagi itu, langit di atas pasar tampak aneh. Awan menggantung rendah, bergerak pelan seperti menahan sesuatu yang hendak jatuh. Udara terasa berat, membuat para pedagang gelisah tanpa tahu sebabnya. Lelaki tua penjual kerupuk datang seperti biasa, duduk di sudutnya, sementara anak kecil penjual plastik berdiri tak jauh darinya. Keduanya merasakan hal yang sama, hari ini bukan hari biasa. Ketika matahari mulai meninggi, tiba-tiba listrik pasar padam. Kipas berhenti berputar, suara mesin timbangan mati serentak. Beberapa pedagang mengumpat, mengira ini hanya gangguan biasa. Namun bersamaan dengan itu, angin berputar cepat di tengah lorong pasar, mengangkat debu dan kertas-kertas usang, membuat orang-orang berteriak panik. Di tengah kekacauan, suara azan terdengar. Bukan dari masjid terdekat, waktunya pun bukan waktu salat. Suara itu menggema lembut namun jelas, menembus riuh dan ketakutan. Banyak yang terdiam, bulu kuduk mereka berdiri. Beberapa pedagang menengadah, mencari sumber suara yang tak terlihat. Preman-preman Bos Pendi yang sedang memungut setoran saling pandang. Wajah mereka pucat, salah satu dari mereka menjatuhkan buku catatan setoran, tangannya gemetar. Ia merasa lututnya lemas, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menekan dari atas. "Kita pergi," bisiknya, namun suaranya tenggelam oleh gema azan yang semakin menggetarkan dada. Bos Pendi sendiri muncul di ujung lorong, wajahnya merah oleh amarah. Ia berteriak menyuruh orang-orang diam, menyalakan listrik dan angin sebagai kebetulan belaka. Namun ketika pandangannya bertemu dengan lelaki tua itu, teriakan di tenggorokannya terhenti. Tatapan tenang itu seperti cermin, memantulkan semua yang selama ini ia hindari. Anak kecil itu meraih ujung baju lelaki tua, ketakutan. Lelaki tua itu menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat agar ia tenang. Bibirnya bergerak, melafalkan doa yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini, doanya terasa lebih berat, seolah menyatu dengan angin dan suara yang menggema di langit. Perlahan, angin mereda, azan menghilang, meninggalkan kesunyian yang memalukan.
Orang-orang saling berpandangan, tak ada yang berani bicara. Listrik kembali menyala, seakan semuanya tak pernah terjadi. Namun rasa takut yang tertinggal jauh lebih nyata daripada gangguan apapun. Pasar kembali berjalan, tetapi nurani yang lama tertidur mulai terusik. Bos Pendi pergi dengan langkah cepat, wajahnya tegang. Lelaki tua itu tetap duduk di tempatnya, menatap langit yang mulai cerah. Ia tahu, tanda telah diberikan, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memperingatkan. Jika peringatan ini diabaikan, maka yang datang berikutnya bukan lagi tanda, melainkan keputusan. Sejak peristiwa itu, Bos Pendi tak lagi tidur nyenyak. Malam-malamnya dipenuhi bayangan pasar yang gelap, suara azan yang muncul tanpa waktu, dan tatapan lelaki tua yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Ia mencoba menenggelamkan kegelisahan dengan rokok dan minuman, namun semakin ia melarikan diri, semakin kuat rasa sesak di dadanya. Kekuasaan yang selama ini terasa kokoh kini seperti bangunan rapuh yang menunggu runtuh. Di pasar, perubahan mulai terasa jelas. Preman-premannya tak lagi bergerak serempak. Setoran yang biasa mengalir lancar kini sering terlambat. Beberapa pedagang mulai berani menawar, bahkan menolak dengan alasan sederhana. Hal kecil, namun cukup untuk membuat Bos Pendi murka. Ia merasa wibawanya digerogoti oleh sesuatu yang tak bisa ia pukul. "Kalian kenapa sekarang?" bentaknya pada para preman di markas kecilnya. Tak ada jawaban tegas. Mereka menunduk, menghindari tatapannya. Di wajah-wajah itu, Bos Pendi melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, keraguan. Bukan pada perintahnya, melainkan pada dirinya sendiri. Nama pedagang kerupuk tua kembali disebut. Kali ini tanpa tawa, Bos Pendi mendengarnya seperti mendengar kutukan. Ia menyangkal keras, menyebut semua ini kebetulan, menyalahkan cuaca, listrik, dan orang-orang yang katanya mulai manja. Namun semakin ia menyangkal, semakin ia merasa topeng kekuasaannya retak dari dalam. Sementara itu, di sudut pasar, lelaki tua itu tetap menjalani harinya dengan tenang. Anak kecil penjual plastik duduk di sampingnya, mendengarkan cerita pendek tentang kesabaran dan keberanian. Lelaki tua itu tak pernah menyebut Bos Pendi, tak pernah menghasut. Ia hanya menanamkan satu hal, jangan membiarkan ketakutan mematikan hati. Bos Pendi diam-diam mengamati dari kejauhan. Pemandangan itu, lelaki tua dan anak kecil, membuatnya merasa kecil. Seluruh kekuasaannya, uangnya, dan preman-premannya terasa tak berarti di hadapan ketenangan yang tak bisa ia beli. Amarahnya memuncak, bercampur dengan rasa takut yang ia benci. Malam itu, Bos Pendi mengambil keputusan. Ia tak mau menunggu lebih lama. Baginya, sumber kegelisahan harus dihancurkan agar semuanya kembali seperti semula. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran terakhir pada lelaki tua itu, di luar pasar, jauh dari mata orang banyak. Perintah itu disambut dengan diam yang berat. Beberapa preman saling pandang, ragu, namun tak berani membantah. Mereka tahu, menolak berarti berhadapan langsung dengan Bos Pendi. Namun di hati mereka, perasaan aneh itu kembali muncul, seperti berjalan menuju sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Di sudut pasar, tanpa mengetahui rencana itu secara rinci, lelaki tua itu menutup matanya sejenak. Ia merasakan getaran halus di dadanya, pertanda bahwa kesabaran telah sampai di ambang. Topeng kekuasaan mulai retak, dan ketika ia pecah sepenuhnya, malam berikutnya akan menjadi saksi bahwa kezaliman yang memaksa tak pernah benar-benar berakhir dengan kemenangan. Malam itu turun tanpa bintang, gelapnya terasa lebih pekat dari biasanya. Jalanan di sekitar pasar lengang, hanya lampu-lampu tua yang berkedip seolah ragu untuk tetap menyala. Lelaki tua penjual kerupuk berjalan perlahan menyusuri gang sempit menuju gubuknya, membawa karung kosong di pundak. Setiap langkahnya tenang, seakan ia telah mengetahui bahwa malam ini bukan malam biasa, bahwa sesuatu sedang menunggunya di ujung sunyi. Dari balik bayangan, beberapa sosok muncul. Preman-preman Bos Pendi bergerak cepat, mengepung tanpa suara. Wajah mereka tegang, napas mereka berat. Tak ada tawa, tak ada ejekan seperti biasanya. Yang ada hanya niat kasar yang dipaksakan, seolah mereka sendiri takut pada apa yang akan mereka lakukan. Salah satu dari mereka melangkah maju, mengangkat besi pendek yang berkilat tertimpa cahaya lampu. Tanpa aba-aba, pukulan pertama dilayangkan. Lelaki tua itu terhuyung, karung di pundaknya jatuh ke tanah. Namun ia tidak berteriak. Ia berdiri tegak, menatap mereka satu persatu. Tatapan itu membuat tangan yang terangkat ragu,
membuat langkah-langkah yang biasanya beringas menjadi canggung. Malam menahan napasnya. "Habisi!" teriak salah satu preman, mencoba mengusir rasa takutnya sendiri. Beberapa pukulan kembali mendarat, namun anehnya tak satu pun mengenai wajah lelaki tua itu dengan tepat. Seperti ada jarak tipis yang menahan, seperti angin yang membelokkan niat. Lelaki tua itu memejamkan mata, bibirnya bergerak, doa yang tak lagi sekadar bisikan, melainkan getaran yang menyentuh batin. Tiba-tiba, salah satu preman terjatuh berlutut. Tangannya gemetar hebat, matanya membelalak. Di kepalanya berkelebat kenangan masa kecil, suara ibunya yang memanggil namanya, dan rasa malu yang menusuk. Yang lain mundur selangkah, wajah mereka pucat pasi. Malam itu, kekerasan berubah arah, bukan lagi mengalir dari tangan ke tubuh, melainkan dari batin ke kesadaran. Lelaki tua itu membuka mata. Suaranya pelan, namun setiap kata terasa berat. Ia tidak mengancam, tidak memaki. Ia hanya menyebutkan hal-hal yang mereka kubur rapat, dosa kecil yang menumpuk, ketakutan yang disangkal, dan luka yang mereka wariskan pada orang lain. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada besi. Satu persatu, preman-preman itu menjatuhkan senjata mereka. Ada yang menangis, ada yang menunduk tak sanggup menatap. Tak ada kemenangan di wajah lelaki tua itu, hanya kesedihan yang dalam. Ia tahu, malam ini bukan tentang menghukum, melainkan membuka pintu yang selama ini mereka kunci rapat. Ketika semuanya berakhir, gang itu kembali sunyi. Lelaki tua itu berdiri sendirian di bawah lampu yang berkedip, tubuhnya lelah namun batinnya tegak. Ia tahu, keputusan telah diambil oleh semesta. Malam kekerasan telah berubah menjadi malam peringatan, dan setelah ini, tak ada lagi jalan kembali bagi mereka yang memilih terus menutup mata. Kabar tentang malam itu menyebar seperti asap, tak terlihat wujudnya, namun baunya terasa di seluruh pasar. Pagi datang dengan wajah yang berbeda, orang-orang berbicara lirih, menatap sudut-sudut yang biasanya mereka abaikan. Preman-preman yang kemarin gagah kini berjalan menunduk, sebagian tak muncul sama sekali. Pasar berdenyut pelan, seolah sedang belajar bernapas dengan cara baru. Lelaki tua penjual kerupuk kembali ke tempatnya, lebih pagi dari biasanya. Wajahnya pucat oleh lelah, namun sorot matanya jernih. Ia menggelar kerupuk tanpa tergesa, seakan setiap gerakan adalah ikrar untuk tetap sederhana. Anak kecil penjual plastik datang dan duduk di sampingnya, merasakan getar halus yang tak bisa ia namai, sebuah ketenangan yang menguatkan. Beberapa preman mendekat, langkah mereka ragu. Mereka berhenti beberapa meter dari lapak, tak berani maju. Salah satunya memberanikan diri bicara, suaranya parau. "Mbah, kami salah." Kalimat itu jatuh ke tanah seperti beban yang akhirnya dilepas. Lelaki tua itu menatap mereka lama, lalu mengangguk pelan, bukan sebagai pengampunan instan, melainkan sebagai undangan untuk berubah. Ia berbicara dengan suara rendah, namun setiap kata terukur. Tentang hidup yang bukan untuk menginjak, tentang kuasa yang tak abadi, tentang malu yang menyelamatkan. Ia tidak menyebut Sunan Kalijaga dengan nama, ia menyebutnya dengan laku, merangkul tanpa mengikat, menegur tanpa mempermalukan. Warisan itu bangkit bukan dalam sorak, melainkan dalam hening yang menyentuh. Di kejauhan, Bos Pendi mengamati. Dadanya berdebar, bukan oleh marah semata, melainkan oleh rasa kalah yang tak ia mengerti. Ia melihat anak buahnya menunduk di hadapan lelaki tua yang tak punya apa-apa. Seluruh bangunan kekuasaan yang ia susun dari ketakutan terasa runtuh oleh sesuatu yang tak bisa ia beli atau hancurkan. Angin berembus pelan, membawa bau tanah dan doa. Lelaki tua itu memejamkan mata sejenak, merasakan amanah bergerak bukan untuk menyerang, melainkan menata. Ia tahu, membuka warisan berarti membuka tanggung jawab yang lebih besar. Setiap hati yang tersentuh adalah titipan yang harus dijaga. Pasar menyaksikan perubahan kecil yang berani. Seorang pedagang menyapa yang lain dengan senyum canggung. Setoran tak lagi dipungut pagi itu. Orang-orang masih takut, namun rasa takutnya tak lagi tunggal, ada harap yang menyelinap, tipis namun nyata. Anak kecil itu tersenyum, seolah mengerti bahwa kebaikan yang ia saksikan sedang belajar berdiri. Lelaki tua itu membuka mata dan kembali menata kerupuknya. Tak ada tanda kemenangan di wajahnya. Warisan Sunan Kalijaga telah bangkit, bukan sebagai gemuruh, melainkan sebagai cahaya yang menuntun. Ia tahu, langkah berikutnya akan lebih berat. Sebab ketika nurani mulai hidup, kezaliman akan berjuang mati-matian untuk bertahan. Bos Pendi merasakan kejatuhannya bahkan sebelum benar-benar terjadi. Pagi itu,
Ia duduk di kiosnya yang luas, dikelilingi uang dan catatan setoran yang tak lagi rapi. Tangannya gemetar saat menghitung, bukan karena kurang, melainkan karena keyakinan yang runtuh. Angka-angka itu tak lagi memberinya rasa aman. Untuk pertama kalinya, ia sadar, kekuasaan yang ia bangun bukan berdiri di atas tanah, melainkan di atas ketakutan yang mulai retak. Ia mencoba memanggil anak buahnya. Satu tak datang, dua beralasan sakit, yang lain datang dengan wajah tertunduk, suaranya lirih, dan keberanian yang patah. Setiap laporan adalah duri, setoran berkurang, pedagang menolak, bisik-bisik menyebar. Nama lelaki tua itu kembali mengemuka, kali ini bukan sebagai sasaran, melainkan sebagai cermin yang memantulkan semua yang ingin Bos Pendi sembunyikan. Amarahnya meledak, ia membanting meja, berteriak, mengancam. Namun ancaman itu menggantung di udara tanpa pijakan. Tak ada tawa, tak ada sorak, yang ada hanya keheningan yang memalukan. Ia melihat ketakutan di mata mereka, tetapi bukan lagi takut padanya, melainkan takut pada diri mereka sendiri. Dan itu lebih menyakitkan. Bos Pendi memutuskan turun ke pasar, mencoba menegakkan wibawa dengan kehadiran. Langkahnya berat, setiap lorong yang dilewati terasa menyempit. Tatapan para pedagang bukan lagi tunduk penuh, ada jarak, ada keberanian kecil yang baru belajar bernapas. Ia melihat sudut pasar itu, lapak kerupuk yang sederhana, dan lelaki tua yang duduk tenang seperti biasa. Tatapan mereka bertemu, tak ada tantangan, tak ada ejekan. Hanya ketenangan yang jujur, dan di sanalah Bos Pendi merasakan sesuatu runtuh di dadanya. Semua kenangan tentang awal mula, tentang alasan ia memilih jalan ini, menyeruak tanpa bisa dicegah. Ia ingin membalikkan badan, namun kakinya membeku. Suara lelaki tua itu terdengar pelan, bukan memanggil, bukan menghakimi. Kekuasaan yang lahir dari takut akan mati oleh malu, katanya. Kalimat itu sederhana, namun menghantam tepat di pusat kebanggaan Bos Pendi. Ia ingin membalas, namun lidahnya keluh. Kata-kata itu bukan serangan, itu vonis yang lahir dari kebenaran. Bos Pendi mundur selangkah, lalu dua. Dunia yang ia kuasai terasa asing. Para pedagang memperhatikan, sebagian menahan napas. Anak kecil penjual plastik berdiri di dekat lelaki tua itu, menatap dengan mata jernih, tatapan yang tak bisa dibeli. Bos Pendi merasakan kehinaan yang telanjang, lebih menyakitkan daripada pukulan manapun. Sore itu, Bos Pendi pergi dari pasar dengan langkah tergesa. Tak ada sorak kemenangan, tak ada penangkapan dramatis. Kejatuhannya terjadi di dalam, di tempat paling rapuh yang selama ini ia lindungi dengan kekerasan. Pasar tetap berdiri, tetapi bayangannya memendek. Dan di sudut itu, lelaki tua kembali menata kerupuknya, mengetahui bahwa runtuhnya sebuah tirani seringkali dimulai dari satu hati yang akhirnya berani mengakui kalah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang asing bagi pasar itu. Hiruk-pikuk tetap ada, teriakan tawar-menawar masih terdengar, namun sesuatu telah bergeser, seperti nada dasar yang berubah tanpa disadari. Orang-orang datang dengan langkah yang sedikit lebih tegak, menatap sesama dengan ragu yang bercampur harap. Ketakutan belum sepenuhnya pergi, tetapi ia tak lagi sendirian menguasai udara. Setoran tak lagi dipungut seperti dulu. Beberapa preman memilih tak muncul, yang datang pun bergerak tanpa arogansi. Mereka melintas cepat, menunduk, seolah ingin menebus hari-hari yang telah lalu. Para pedagang memperhatikan perubahan itu dengan hati-hati, takut harap ini hanya sementara. Namun hari demi hari berlalu, dan tak ada pukulan, tak ada makian, tak ada ancaman. Di sudut pasar, lapak kerupuk itu tetap berdiri. Lelaki tua itu duduk seperti biasa, sederhana, tenang. Anak kecil penjual plastik kini lebih sering tersenyum, suaranya terdengar sedikit lebih berani. Ia membantu pedagang lain tanpa diminta, menata barang jatuh, mengantar pesan kecil. Perubahan kecil itu menular, membuat beberapa orang ikut bergerak. Seorang pedagang sayur yang dulu selalu memalingkan wajah kini berhenti sejenak di depan lapak kerupuk. Ia meletakkan sebungkus sayur, tanpa kata. Lelaki tua itu menatapnya, mengangguk pelan. Tak ada pidato, tak ada permintaan maaf besar, hanya pengakuan yang jujur. Pasar belajar bahasa baru, bahasa tindakan kecil. Lelaki tua itu berbicara seperlunya, lebih sering mendengar. Ia tahu, perubahan yang dipaksakan akan melahirkan perlawanan baru. Maka ia memilih menahan diri, membiarkan nurani menemukan jalannya sendiri. Warisan yang ia jaga bukan untuk menguasai, melainkan untuk menuntun, seperti lentera yang cukup terang.
Untuk langkah berikutnya, tak lebih. Sore hari, angin berembus membawa bau hujan. Para pedagang saling membantu menutup lapak. Ada canda singkat, kaku namun tulus. Ketika hujan turun, mereka berteduh bersama, berbagi ruang dan cerita. Pasar yang dulu terpecah oleh takut kini merajut kembali benang-benang kebersamaan, meski masih rapuh. Anak kecil itu duduk di samping lelaki tua, memandang hujan dengan mata berbinar. "Mbah," katanya pelan, "pasarnya jadi beda." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Beda karena orang-orang berani mengubah diri," jawabnya. Kata-kata itu sederhana, namun menetap di hati si anak. Malam datang dengan damai yang asing. Lampu-lampu pasar menyala tanpa kegelisahan. Lelaki tua itu membereskan lapaknya, melangkah pulang dengan tenang. Ia tahu, perubahan sejati tak pernah selesai dalam satu hari. Namun hari itu, pasar telah belajar satu hal penting, ketika nurani diberi ruang, ia akan tumbuh, dan tak ada kekuasaan yang sanggup memadamkannya. Pagi itu pasar terbangun dengan keheningan yang ganjil. Lapak-lapak dibuka seperti biasa, namun sudut dekat selokan hitam terasa kosong, terlalu kosong. Karung goni tak tergelar, kerupuk tak tersusun, dan bangku kecil tempat lelaki tua biasa duduk hanya menyisakan bekas tanah yang mengeras. Beberapa pedagang berhenti sejenak, saling pandang, seolah kehilangan sesuatu yang baru mereka sadari penting. Anak kecil penjual plastik datang berlari kecil, napasnya terengah. Ia menoleh ke kiri dan kanan, matanya mencari sosok yang selalu menyambutnya dengan anggukan tenang. "Mbah," panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Angin pagi menjawab dengan deso pelan, menggeser kertas-kertas bekas di lorong pasar. Berita itu menyebar cepat. Pedagang kerupuk itu tak datang, bisik seseorang. "Mungkin sakit," sahut yang lain, mencoba menenangkan diri. Namun jam berlalu, matahari naik, dan bangku itu tetap kosong. Hati pasar berdenyut tidak karuan, antara cemas dan rasa kehilangan yang tak sempat diakui. Beberapa pedagang memberanikan diri menyusuri gang menuju gubuknya. Pintu bambu terbuka sedikit, seolah tak pernah dikunci. Di dalamnya rapi, terlalu rapi untuk sebuah kepergian yang biasa. Tak ada barang berharga, tak ada jejak panik. Hanya sebuah tasbih kayu tergantung di paku dinding, berayun pelan tertiup angin. Di atas tikar pandan, terlipat rapi kain lurik tua. Di sampingnya, secari kertas dengan tulisan tangan yang sederhana, "Jika aku tak ada, jagalah pasar ini dengan nurani. Jangan tunggu siapapun untuk berani." Tulisan itu membuat dada mereka sesak, bukan oleh sedih semata, melainkan oleh tanggung jawab yang tiba-tiba terasa nyata. Anak kecil itu berdiri di ambang pintu, memegang tasbih dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh satu-satu, sunyi. Lelaki tua itu tak pamit, tak meninggalkan pesan panjang. Ia pergi seperti datangnya, diam, tanpa menuntut dikenang. Namun kehadirannya telah mengubah sesuatu yang tak bisa kembali seperti semula. Siang itu, pasar berjalan tanpa pemimpinnya yang tak resmi. Anehnya, ketertiban tetap terjaga. Orang-orang saling mengingatkan, saling membantu. Seolah ketenangan yang dulu hanya dimiliki satu orang kini menyebar, menempel pada banyak dada. Mereka mulai paham, warisan tak selalu berupa wujud. Menjelang sore, anak kecil itu duduk di bangku kosong, menatap lorong pasar. Ia meremas tasbih di tangannya, mengingat kata-kata sederhana yang sering ia dengar. Di wajahnya ada sedih, namun juga tekad yang baru lahir, rapuh, tapi jujur. Malam turun, dan pasar menutup hari dengan hening yang penuh makna. Pedagang kerupuk itu telah menghilang, namun bukan pergi. Ia tinggal di sikap, di pilihan, di keberanian kecil yang kini berani tumbuh. Dan di sudut pasar itu, sebuah bangku kosong menjadi pengingat, cahaya sejati tak pernah meminta disaksikan, ia cukup menyalakan yang lain. Pagi kembali menyentuh pasar dengan cahaya yang lembut, seolah enggan mengusik keheningan yang tersisa sejak kepergian pedagang kerupuk tua itu. Bangku kecil di sudut pasar masih kosong, namun orang-orang tak lagi menghindarinya. Mereka melewatinya dengan hormat yang diam-diam, seakan tahu bahwa tempat itu bukan sekadar lapak, melainkan titik lahirnya keberanian yang pernah mereka pelajari bersama. Anak kecil penjual plastik datang lebih awal dari biasanya. Di tangannya, tasbih kayu itu tergenggam erat, bukan sebagai jimat, melainkan sebagai pengingat. Ia berdiri sejenak di sudut pasar, menatap orang-orang yang lalu lalang. Ketakutan yang dulu menguasainya kini berganti dengan rasa tanggung jawab yang sederhana namun berat, rasa ingin menjaga apa yang telah dipercayakan.
Ketika seorang pedagang baru didatangi mantan preman yang mencoba bertindak kasar, anak itu melangkah maju. Suaranya gemetar, namun jelas. Ia tak menantang, tak menghina. Ia hanya berkata, "Di sini kita berdagang dengan cara baik." Kata-kata itu terdengar kecil, namun cukup untuk menghentikan langkah yang hendak menginjak. Orang-orang memperhatikan, dan kali ini, tak ada yang berpaling. Mantan preman itu menunduk. Ia mengingat malam gelap, doa yang menghantam batin, dan lelaki tua yang memilih menegur tanpa melukai. Ia melangkah mundur, lalu pergi. Pasar menghela napas lega, bukan karena menang, melainkan karena memilih benar. Keberanian yang dulu langka kini menemukan gema. Hari-hari berlalu, anak kecil itu tumbuh, bukan hanya usia, tetapi sikap. Ia belajar mendengar, membantu, dan menahan diri. Orang-orang mulai datang padanya untuk meminta pendapat, bukan karena ia berkuasa, melainkan karena ia jujur. Amanah berpindah bukan lewat darah atau gelar, melainkan lewat laku yang setia pada nurani. Di suatu sore yang tenang, angin berembus membawa bau tanah basah. Anak itu duduk di bangku kecil, memejamkan mata. Dalam hening, ia teringat senyum teduh dan nasihat singkat yang tak pernah memerintah. Ia tersenyum, seolah tahu bahwa kepergian itu bukan akhir, melainkan cara lain untuk tetap tinggal. Pasar kini berdiri dengan wajah baru. Tak sempurna, masih rapuh, namun hidup. Orang-orang